Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sungai Mahakam adalah sebuah perairan yang membentang di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang kurang lebih 920 km. Mengalir ke kawasan Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu sampai ke Kabupaten Kutai Kartanegara di kota Samarinda di bagian hilir dan bermuara di Selat Sulawesi. Di balik hamparan air yang tenang tersebut tersimpan banyak misteri yang masih hangat diperbincangkan. Konon, ada beberapa makhluk tak kasat mata yang menghuni sungai tersebut. Misteri Sungai Mahakam. Misteri yang pertama adalah Naga Mahakam. Sosok naga yang konon adalah penjaga dari Sungai Mahakam ini selalu diceritakan dari mulut ke mulut sehingga menjadi sebuah legenda yang subur. Namun cerita legenda tersebut menjadi sebuah hal yang nyata ketika pada tahun 1980 seorang warga yang sedang beraktivitas di pinggiran sungai tiba-tiba dikejutkan oleh sosok besar yang muncul ke permukaan air. Pada awalnya terlihat buih-buih yang sangat banyak dan air bergelombang, hingga kemudian disusul dengan kemunculan makhluk raksasa, yakni seekor naga di permukaan Sungai Mahakam. Warga tersebut sangatlah panik, hingga menarik perhatian para warga lain yang ada di sekitar. Semua menyaksikan sosok naga bertubuh sangat besar, dengan sepasang mata yang menyala terang, layaknya senter raksasa. Makhluk tersebut menampakkan wujudnya di permukaan air selama beberapa menit, hingga kemudian menyelam ke dasar. Banyak warga yang menyaksikan kemunculan Naga Mahakam tersebut, sehingga tidak lagi menjadi sekedar sebuah legenda atau cerita dongeng. Namun keberadaannya sekarang masih belum diketahui dan masih sangat misterius. Yang kedua, arwah penyelam menjadi misteri kedua dari Sungai Mahakam. Dari kisah sosok arwah penyelam yang bergentayangan di sungai tersebut, konon, ada beberapa tim SAR yang dikerahkan untuk mencari seorang korban tewas tenggelam di Sungai Mahakam. Namun naas, salah satu dari anggota tim yang menyelam ke dasar sungai tewas. Dan konon, setelah kejadian tersebut, dikatakan kalau korin dari penyelam tersebut sering bergentayangan menampakkan diri kepada warga maupun pengunjung di sekitaran Sungai Mahakam. Misteri ketiga adalah sosok ular lembu. Selain Naga Mahakam, ada sebuah cerita legenda lainnya mengenai makhluk yang menghuni Sungai Mahakam. Salah satunya adalah ular lembu. Dikatakan demikian karena fisik dari makhluk tersebut adalah perpaduan dari hewan ular bagian badannya dan lembu di bagian kepalanya. Dari kisah yang berkembang, suatu ketika ada seorang nelayan yang hendak menyeberang dengan sebuah perahu motor ke tepian Sungai Mahakam. Pada saat berada di tengah perairan, sang nelayan melihat ada seekor hewan yang menyeberang. Si nelayan pun tertarik untuk menangkap hewan tersebut, karena dikiranya itu adalah kerbau. Dan ini memang biasa terjadi di Sungai Mahakam. Hewan-hewan liar seperti kijang, babi hutan, kerbau, biasa berenang menyeberangi Sungai Mahakam, karena hanya berjarak 400 meter. Dengan cepat, si nelayan mengambil hewan itu. Kemudian tanduk dari hewan tersebut diikat dengan tali perahu. Keanehan mulai muncul. Si nelayan tidak melihat badan dari lembu, hanya kepalanya saja yang terlihat dan ia giring dengan perahunya. Dan seketika, si nelayan sangat terkejut saat melihat ada penampakan yang mengerikan. Badan si lembu sangatlah panjang dan memiliki diameter sebesar batang pohon kelapa. Panjangnya tidak bisa diukur karena sebagian ekornya masih di dalam air. Dengan pucat pasi, si nelayan memotong tali yang mengikat kepala makhluk itu, dan ia pun bergegas melajukan perahu ke tepian. Sesampainya di tepian, si nelayan berteriak meminta tolong, hingga warga setempat pun berdatangan. Namun saat warga berdatangan, ular lembu sudah tidak ada lagi di lokasi. Yang ada hanyalah kumpulan buih air yang sangatlah banyak dan air yang bergelombang.
Padahal saat itu tidak ada kapal besar yang melintas ataupun angin kencang. Adapun saksi lain yang pernah melihat penampakan ular lembu adalah seorang seniman dan penulis novel asal Kalimantan Timur bernama Johan Shah Balham. Pria yang lahir pada tahun 1949 tersebut mengatakan kalau ia pernah melihat makhluk yang disebut ular lembu. Tatkala ia masih muda, yakni sekitar berusia 15 tahun, ia tinggal di sebuah desa bernama Luaduri. Di siang hari, Johan muda sedang asik menikmati makan siang, sembari bersantai memandang arus sungai Mahakam. Tidak jauh dari rakit, ia melihat sebuah penampakan, seperti batang pohon larut di air. Semakin benda itu mendekat, ia segera menyadari kalau benda tersebut bergerak meliuk-liuk layaknya seekor ular. Dan hal yang membuat ia semakin ketakutan adalah kepala dari makhluk itu bukanlah seperti ular pada umumnya, namun lebih mirip seperti sapi atau kerbau yang bertanduk. Matanya besar dan tubuhnya panjang, bersisik layaknya ular. Johan muda ketakutan setengah mati dan bergegas meninggalkan rakit tempat ia duduk. Pada saat naik ke atas, ia masih sempat melihat makhluk ular berkepala lembu itu mendengus sambil meliukkan tubuhnya di air hingga akhirnya menyelam. Dan beberapa sumber legenda mengatakan kalau ular lembu tersebut adalah jelmaan dari seorang putri dari kerajaan Kutai Kartanegara. Sang putri disihir akibat menolak lamaran seorang pangeran dari kerajaan negeri seberang, dan sang putri hanya bisa kembali ke wujud manusianya tatkala bulan purnama muncul. Diyakini, jika portal tempat ular lembu tersebut bersemayam berada di sebuah pusaran air, yang mana di balik pusaran air itu ada sebuah gua atau lorong dari alam lain. Bagi sebagian orang yang bisa menembus dimensi lain, diceritakan kalau di balik pusaran air itulah tinggal seorang putri yang amat cantik, mengenakan pakaian berwarna hijau. Namun ada juga yang mengatakan kalau putri cantik tersebut adalah selir dari Nyi Blorong yang menetap di Kalimantan. Siluman buaya menjadi misteri keempat dari Sungai Mahakam. Penampakan dari siluman buaya raksasa ini pernah diceritakan oleh ayahku yang merupakan seorang pelaut. Beliau pernah melihat secara langsung buaya tersebut. Dikatakan kalau siluman buaya Mahakam ini memiliki tubuh besar seperti sebuah bis travel, gigi runcing seukuran pensil, dan punggung yang berduri. Banyak para pelaut meyakini kalau siluman buaya itulah penyebab kapal-kapal di Mahakam Karam juga tenggelam. Cerita ini terjadi pada tahun 2008, tepatnya saat ayahku masih berposisi sebagai staf jurumudi di sebuah kapal perusahaan Bomas asal Banjarmasin. Dan saat itu, kapal ayahku memiliki sebuah ekspedisi mengangkut batu bara di Kalimantan Timur, tepatnya di Sungai Mahakam. Saat itu, siang hari langit agak mendung, dibarengi suara deburan ombak air sungai, membuat suasana cukup tenang. Kapal ayahku melabuhkan jangkar di tengah Sungai Mahakam untuk mengecek kondisi tali kapal yang menarik tongkang bermuatan batu bara, sekaligus untuk membuang oli-oli bekas mesin kapal dan membuang air balas agar kapal seimbang, karena kapal sempat mengalami overdraft atau muatan berlebih. Pintu dek utama yang ada di bagian bawah pun sengaja dibuka. Para anak buah kapal ditugaskan untuk melakukannya. Tiba-tiba, suasana hening berubah mencekam. Entah mengapa burung-burung terbang di langit seperti ketakutan, dan muncul gerombolan air berlompatan di sisi kapal. Setelahnya, salah satu ABK yang hendak menuju dek utama kapal berteriak histeris, hingga menarik perhatian seluruh awak kapal yang ada. Dengan segera, para awak termasuk ayahku menghampiri. Dan mereka semua dikejutkan oleh sosok hewan raksasa berwujud buaya yang sedang nangkring di dek utama kapal. Mulutnya menganga seperti buaya yang sedang berjemur pada umumnya, hingga terlihatlah barisan gigi yang runcing seukuran pensil dari balik mulutnya. Sedangkan punggungnya berduri seperti monster Godzilla. Nahkoda kapal bernama Pak Taufik yang merupakan warga asal Samarinda pun mengatakan kalau sosok buaya itu adalah sosok penunggu dari Sungai Mahakam
dan mungkin saja kapal mereka sudah masuk ke wilayah makhluk tersebut, sehingga membuat ia terusik. Dan kebetulan, Pak Taufik adalah seorang yang bisa berinteraksi dengan makhluk alam lain. Dengan membacakan mantra berbahasa Dayak dan dibarengi oleh doa, disusul kemudian Pak Taufik meminta maaf akibat kelancangannya masuk ke wilayah Datuk tanpa permisi terlebih dahulu, dan memohon untuk tidak mengusik awak kapal, apalagi sampai menenggelamkan kapal. Tidak berapa lama, sosok buaya itu pergi dan meluncur ke dalam air. Pada saat menyemburkan tubuh besarnya ke sungai, muncul gelombang yang amat besar, hingga kapal beserta tongkang pun bergoyang hebat. Namun untunglah, setelah kepergian siluman buaya itu, semuanya baik-baik saja. Misteri terakhir dari Sungai Mahakam adalah tentang sosok hantu suluh. Dituturkan kalau hantu suluh adalah sosok makhluk astral yang kerap muncul di tengah Sungai Mahakam. Hantu tersebut digambarkan sering menampakkan wujud menyerupai sosok pria tua berjubah hitam sambil membawa obor, dan terlihat berjalan di atas air. Penampakannya ditandai dengan kemunculan cahaya suluh atau obor yang cukup terang, berada di tengah sungai yang gelap gulita. Namun ketika didatangi, cahaya itu menghilang, dan tidak seberapa lama, cahaya itu muncul lagi di tempat lain. Ketika hantu suluh tersebut muncul, seketika suasana akan terasa amat sepi. Tidak ada angin yang bertiup, bahkan sungai tidak bergelombang atau beriak sedikit pun. Suasana menjadi terasa mencekam dan menyeramkan. Namun meski terlihat menyeramkan, kemunculan sosok hantu suluh kadang menjadi sebuah keberuntungan bagi para nelayan. Biasanya, lokasi dari kemunculan hantu itu ditandai sebagai perairan yang banyak ikannya, karena hantu suluh itu mengkonsumsi ikan-ikan segar. Jadi para nelayan menganggap penampakan hantu suluh sebagai penanda lokasi banyak ikan untuk dipancing. Namun hantu suluh ini juga sering bertingkah usil, yakni biasanya menyesatkan para nelayan maupun tim SAR yang sedang bertugas di perairan Mahakam. Bahkan pernah ada cerita tentang seorang nelayan yang tinggal di pinggiran sungai kota Samarinda yang disesatkan oleh hantu suluh. Tiba-tiba saja, nelayan itu berada di muara Sungai Mahakam, dan jaraknya sangatlah jauh dari kota Samarinda. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka